Saudara Polri terus menggelar sidang kode etik dalam kasus Verdi Sambo. Hari ini AKP Diah Chandrawati dijadwalkan menjalani sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dimulai jam 10:50 waktu Indonesia Barat dipimpin Ketua Sidang Kombes Rahmat Pamuji. Sidang dugaan pelanggaran kode etik AKP Diah terbuka untuk umum. AKP Diah Chandrawati merupakan perwira di Divisi Propam Polri. Komisi Kode Etik terus memeriksa anggota polisi yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terhadap terduga pelanggar AKP DC berlangsung di gedung TNCC lantai 1, ruang sidang Waprof. Kemudian pada sidang hari ini dipimpin oleh Ketua Komisi Sidang KBP Rahmat Pamuji, kemudian Wakil Ketua Sidang KBP Sakyus Ginting, dan anggota Komisi Sidang KBP Andreas Ratulangi. Kemudian sidang tersebut ikut serta juga 4 orang saksi atau dipanggil 4 orang saksi. AKP Diah Chandrawati jadi polwan pertama yang disidang kode etik terkait kasus pembunuhan Yosua. Ia menjabat sebagai Subak Sumda Bakrenmin Div Propam Polri. AKP Diah Chandrawati tidak terkait dengan tindakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Yosua. Ia hanya melakukan pelanggaran dengan kategori sedang. Personel Div Propam Polri ini diperiksa soal surat senjata api Barada Eliezer. Saudara, lebih lengkap soal sidang etik AKP Diah Chandrawati di Mabes Polri, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat sore, Cindy. Cindy, apa peran dari AKP Diah Chandrawati ini dalam kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo? Ya, Jihan, peran ini akan didalami lewat sidang kode etik yang masih berlangsung. Tadi dimulai pada pukul 10:50 dan kalau kita merujuk pada keterangan yang ada dalam siaran streaming sidang kode etik di TNCC Mabes Polri ini, keterangannya adalah pemeriksaan terkait dengan surat senjata api milik Barada Richard Eliezer. Ini akan didalami lebih lanjut. Tadi sempat ditanyakan juga oleh wartawan kepada Kabak Penum Kombes Nurul Azizah terkait dengan surat yang di dalam ini, tapi disampaikan bahwa nanti akan disampaikan secara rinci, secara jelas setelah sidang kode etik ini selesai dilakukan. Memang Jihan dan juga saudara, untuk sidang ini yang ditegaskan oleh Polri adalah bahwa AKP Diah Chandrawati tidak terkait dengan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, tapi kategori pelanggaran yang dilakukan masuk ke dalam pelanggaran kategori sedang. Kalau kita merujuk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022, pelanggaran yang masuk ke dalam kategori sedang adalah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain. Kemudian juga ada sanksi yang disiapkan masih dalam Perpol yang sama untuk pelanggaran kategori sedang dan berat. Sanksi administratif berupa mulai dari mutasi demosi setidaknya 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun sampai paling lama 3 tahun, penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun, kemudian ditempatkan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja, dan yang paling berat adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ini nantinya keputusan atau putusan dari komisi sidang akan langsung disampaikan pada hari ini juga, karena ini juga merujuk kepada instruksi dari Kapolri untuk dilakukan secara cepat. Dari sidang-sidang kode etik yang sebelumnya juga sudah digelar, perlakuannya sama, digelar pada hari itu, pemeriksaan saksi langsung diputuskan pada hari itu juga. Untuk AKP Diah Chandrawati ada 4 orang saksi yang dihadirkan, termasuk Kompol Cuk Putranto. Ia adalah salah satu perwira yang kemarin juga menjalani sidang etik, kemudian diputus PTDH atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian juga yang didalami selain terkait dengan surat senjata api milik Barada Richard Eliezer, ketidakprofesionalan ini juga nanti akan didalami sekaligus juga dibuktikan oleh komite. Selain AKP Diah Chandrawati, sebelumnya sudah ada 4 orang yang juga menjalani pemeriksaan sidang kode etik. Lebih lengkapnya kita dengarkan dulu pernyataan dari Kabak Penum Kombes Nurul Azizah berikut ini.
karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Nanti hasilnya dari hasil pemeriksaan hari ini setelah selesai sidang akan kita sampaikan. Ya, sekarang kan kita tidak mengikuti sidang, jadi nanti untuk update-nya akan kita sampaikan setelah ada hasil keputusan dan apa yang sudah dilanggar oleh terduga pelanggar. AKP Dias Chandrawati ini masuk ke dalam daftar 24 anggota polisi yang pada pertengahan Agustus 2022 lalu dimutasi ke Yanma Polri. Nah, AKP Dias Chandrawati juga ini menjadi polisi kelima yang menjalani sidang kode etik. 4 sebelumnya, mulai dari Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. 4 sebelumnya diputus PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, namun melanjutkan dengan banding. Total seluruhnya ada 35 anggota polisi yang akan menjalani sidang etik, terdiri dari 28 yang diduga melanggar etik termasuk AKP Dias Chandrawati, sementara 7 tambahannya adalah yang melanggar kode etik ditambah juga menjadi tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Jehan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung terkait dengan sidang kode etik AKP Dias Chandrawati yang saat ini digelar di Mabes Polri Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.